Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda, teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Amin. Alhamdulillah ketemu lagi di YouTube channel Bunda Arti. Nah, di video kali ini langsung saja ini saya mau masak untuk ikan crispy ya. Jadi ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Rencananya ini mau tumis sayur kangkung, goreng ikan crispy dan sambal terasi, dan itu ada jagung. Saya juga kepengen makan perkedel jagung, pokoknya nggak pernah bosan untuk makan perkedel jagung. Nah ini saya sebelum saya masak, kemarin saya sudah mencuci untuk gorden kolong dapur ini. Gorden apa ini ya, gorden penutup meja, jadi seolah-olah seperti kolong dapur gitu ya. Di bawah meja ini saya tidak meletakkan apa-apa sih, cuma kosong gitu aja. Kemudian untuk hordeng kolong dapurnya saya pakai itu aja ya, cuci kering pakai karena saya itu nggak punya banyak koleksi untuk hordeng dapur ini. Cuma ada yang hitam dulu tapi agak pendek, tapi saya lebih suka pakai yang ini, jadi saya pakai ini aja dulu terus sampai rusak baru nanti saya ganti. Teman-teman gitu juga nggak sih, kalau punya barang satu aja terus dipakai sampai hancur baru nanti beli lagi pakai yang baru lagi. Kemudian ini untuk ikannya setelah saya bersihkan, ini mau saya marinate dengan menggunakan jeruk nipis. Nah ini saya pindahin ke tempat yang lebih lebar lagi ya, supaya mempermudah untuk memarinasi atau lebih leluasa buat crispy-nya gitu. Nah ini saya tambahkan sedikit garam. Setelah saya marinasi ini saya diamkan dulu beberapa menit. Selama saya mendiamkan ikannya dibumbui, saya mau siapkan untuk yang lainnya. Ini saya mau buat perkedel jagung dulu, jadi saya mau kupilin untuk jagungnya. Entah kenapa ya saat ini saya sering sekali masak perkedel jagung gitu. Kalau ngelihat jagung yang gemoy-gemoy itu rasanya pengen dibuat perkedel gitu. Ini saya mau beresin dulu buat meja dapur karena meja ini tidak besar dan tidak luas ya. Jadi kalau mau masak ini mesti harus dirapi-rapikan dulu. Untuk cucian piring yang sudah saya tiriskan mau saya simpan. Saya lanjut lagi menyiapkan bumbu-bumbu untuk membuat perkedel jagungnya. Jadi biasanya kalau saya memiliki rencana untuk memasak beberapa menu buat mempermudah atau mempraktiskan supaya alat-alat tidak banyak terpakai seperti wajan dan lain sebagainya, itu mana yang saya dahulukan untuk dimasak itu yang saya dahulukan. Misalnya seperti ini kan nanti mau goreng ikan, jadi sebelumnya saya mau goreng untuk perkedel jagungnya dulu supaya masih menggunakan penggorengan yang sama. Dengan cara seperti itu mungkin sedikit meminimalisir pemakaian barang-barang agar pada saat membereskan setelah memasak itu tidak begitu banyak. Nah itu salah satu trik yang sering saya pakai sih. Memang sebenarnya agak lama, harus menunggu satu menu selesai dulu baru bisa melanjutkan untuk menu selanjutnya, tapi tidak apa-apa, segala sesuatu itu pasti ada nilai positif dan negatifnya ya, jadi tergantung sama teman-teman mau cara yang bagaimana. Nah ini yang pertama tadi saya mau goreng dulu perkedel jagungnya, kemudian di panci yang ini saya gunakan satu lagi untuk menumis kangkung karena tidak mungkin saya menggunakan panci yang satunya lagi untuk menunggu setelah ikan crispy-nya matang. Jadi ini untuk mempercepat waktu memasak, saya menggunakan wajan yang satu lagi untuk menumis kangkung, dan bumbu-bumbu yang saya gunakan tidak begitu rumit dan tidak susah ya, jadi cuma bumbu umum aja yang biasa dipakai oleh para ibu-ibu di dapur untuk memasak. Nah itu tadi saya tambahkan sedikit terasi untuk tumisan kangkungnya supaya lebih nikmat aja gitu. Nah untuk
gorengan jagung, perkedel jagungnya ini saya tunggu sampai garing sedikit. Nanti setelah itu akan saya lanjutkan dengan menggoreng ikan nila crispy-nya. Wow, ini untuk tumisan sayurnya banyak banget kelihatannya ya teman-teman. Tetapi nanti setelah layu pasti akan menyusut. Dan untuk masakan ini saya buat untuk 1 hari. Jadi dalam 1 hari saya cukup memasak 1 kali saja. Capek juga ya kalau misalnya harus memasak selalu pada saat mau makan. Oke, untuk perkedel jagungnya sudah matang. Ini lanjut saya mau buat untuk ikan crispy-nya. Tetapi itu terlebih dahulu tidak saya baluri dengan tepung ya. Jadi saya juga ada browsing untuk melihat cara pembuatan ikan crispy. Nah, kenapa saya tertarik untuk mencari literatur dalam pembuatan ikan crispy ini? Karena saya ingin mensiasati untuk anak laki-laki saya yang tidak suka makan ikan di rumah ini. Hanya dia yang tidak suka makan ikan karena anti sekali untuk makan ikan. Sudah dibuat bagaimana caranya, dia tetap tidak mau untuk memakan ikan. Tapi kalau misalnya dibaluri sama tepungan crispy gitu, dia mau. Jadi saya punya ide bagaimana ikan ini supaya dia makan, jadi saya buat crispy aja. Dan alhamdulillah kemarin ini sudah dimasak dan dia suka, akhirnya juga mau makan ikan walaupun tidak banyak. Nah ini ya teman-teman, mungkin bisa dilihat di video tadi untuk penggorengan ikannya sebelum saya baluri dengan tepung crispy. Jadi saya rendam dulu dengan menggunakan air. Kemudian saya menggunakan tepung serbaguna aja. Mungkin bagi teman-teman yang punya resep untuk pembuatan crispy gitu, boleh digunakan dengan menggunakan tepung biasa. Tapi saya pengen yang praktis, jadi saya mau pakai tepung serbaguna gitu aja. Nah, karena bentuk ikannya itu supaya lebar, jadi pada penggorengannya itu saya goreng untuk satu-satu ikan supaya tidak melengkung ikannya. Nah oke, untuk di bagian meja makan ini saya mau beres-beresin dulu. Ini sangat berantakan sekali ya. Kemudian untuk sisaan dari masakan saya juga mau saya simpan kembali ke kulkas. Nah ini ada si Alia mau bagikan apa yang dia minum, katanya coba deh ini rasanya gimana Bu. Ya saya cobain. Oke, untuk meja makannya mau saya lap-lapin karena ini nanti mau saya letakkan untuk menu makanan yang sudah saya masak hari ini. Ada tumisan kangkung, kemudian ikan crispy, bakwan jagung, dan ada sambal. Nah untuk sambal terasinya tidak jadi saya masak ya, jadi saya simpan lagi untuk cabenya tadi. Karena saya masih punya sambal ini yang sisaan semalam, jadi mau dihabiskan yang itu dulu. Nah ini saya buat untuk per 2 porsi supaya bisa sekalian buat makan sore nanti. Dan alhamdulillah banget, menu seperti ini sangat sederhana tapi nikmat banget ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 11.30 ya teman-teman. Jadi ini belum saatnya waktu makan siang. Yang jelas menu hari ini sudah selesai. Ini sebenarnya adalah kegiatan pada saat kalender merah. Jadi saya tidak kerja. Kalau biasanya tidak kerja, jadi masaknya itu sedikit santai, tidak terlalu pagi. Ini saya mau ke teras depan dulu biasanya sambil menunggu waktu makan siang. Saya mau lihat keadaan bunga yang ada di teras rumah saya ini. Sedikit nanti saya mau beres-beresin untuk teras ini. Nah itu seperti biasa, sandal-sandal selalu saja berserakan. Dan di bagian rak sepatu ini juga mau saya beresin.
Dan tidak lupa satu lagi, ini PR sekali, setiap harinya saya harus mengecek untuk media tanaman yang tidak terkena hujan ini. Nah ini sepertinya sudah sangat kering sekali, jadi saatnya saya siram-siramin. Walaupun ini siang hari sebenarnya ya, jadi tidak ada patokan saya menyiram tanaman itu harus pagi hari atau sore hari, pokoknya sesempatnya aja. Katanya orang kalau menyiram tanaman pada saat siang hari tanamannya akan mati ya kan, tapi sepengalaman saya kalau menyiram tanaman siang-siang nggak begitu juga kok, nggak mati juga. Jadi karena sudah terbiasa seperti itu, ya kapan sesempatnya aja saya siram. Jadi kapan sewaktunya aja, kalau misalnya medianya sudah kering akan saya siramin. Oke, segini aja ya teman-teman untuk sharing rutinitas saya hari ini. Semoga teman-teman suka dan tidak bosan. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian saya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.